Selamat datang kembali di channel MyClub ID, saya Benny, dan kali ini kita akan mengulas satu lagi motherboard dari Biostar yang menggunakan chipset AMD B650 dengan nama Biostar B650M Silver. Hadir dengan form factor Micro ATX, B650M Silver ini ditempatkan sebagai di posisi mainstream dari kasta atau seri dari Biostar. Datang dengan kelengkapan seperti buku manual, 4 buah kabel SATA, masih menggunakan DVD untuk media drivernya itu sendiri. Kemudian juga kita bisa melihat ada antena Wi-Fi. Ini cuma antena Wi-Fi saja ya, penghubung yang langsung ke bagian belakang di motherboard. Jadi motherboard ini pada dasarnya tidak mendukung Wi-Fi. Ini sekedar kabel dari M.2 key, tempat nanti Wi-Fi card itu kita pasang, supaya bisa dipasangkan dengan antena eksternal. Dan tentunya ada I/O panel yang masih terpisah dari badan motherboard. Datang dengan PCB layer berjumlah 6 layer, ini sebenarnya sudah memiliki potensi bagus ketika pertama sekali kami menganalisa mengenai berapa layer PCB yang digunakan di motherboard ini. Selain 24 pin power connector, juga kita bisa menemukan 8+4 pin yang khusus untuk mensuplai daya ke prosesor. Dengan chipset AMD B650, tentu saja motherboard ini mendukung prosesor AMD Ryzen AM5 7000 dan 7000X3D series. Di bagian atas motherboard kita bisa menemukan ada beberapa heatsink. Pertama sekali kita ada heatsink untuk bagian VRM, baik di bagian atas maupun di bagian samping. Lalu juga ada heatsink di salah satu atau slot pertama dari M.2. Dan ada juga heatsink yang digunakan untuk mendinginkan chipset AMD B650. Semua heatsink ini, kecuali untuk chipset, itu dilengkapi dengan thermal pad untuk memastikan maksimalnya transfer panas dari komponen yang ada di bagian bawah heatsink tersebut, baik itu berupa M.2 NVMe SSD maupun MOSFET ataupun induktor. Memorinya sendiri ada 4 slot DDR5 yang mendukung total kapasitas 128 GB dengan konfigurasi 32x4, tentunya mendukung dual channel memory, dan Biostar merating maksimum XMP untuk motherboard ini ada di XMP DDR5 6000+++. Jika kita balik, di bagian belakang PCB jelas terlihat cara atau pemasangan dari slot memori ini menggunakan teknologi Surface Mount Device atau SMD. Demikian juga dengan jalur PCI Express yang pertama, itu juga sudah menggunakan SMD. Slot ekspansi yang pertama adalah PCI Express by 16 atau X16 dengan kecepatan PCI Express Gen 4. Kemudian di bagian bawahnya ada satu buah PCI Express yang panjangnya seperti by 16 atau X16 tetapi memiliki electrical atau transfer data di by 4 atau X4, dan ini juga memiliki generasi PCI Express generasi keempat. Dan ada satu buah slot PCI Express by 1 atau X1 dengan kecepatan PCI Express generasi ketiga. Selanjutnya kita akan membahas dapur pacu atau VRM dari B650M Silver ini. Pertama sekali ada perbedaan yang cukup mendasar antara desain VRM yang dimiliki di Ryzen AM4 dengan Ryzen AM5. Pertama sekali adanya pembagian 4 bagian power fasa, yaitu ada fasa yang khusus untuk suplai daya ke prosesor atau disebut dengan V-Core phase, lalu ada VSOC phase, bertanggung jawab terhadap iGPU, kemudian memory controller dan sistem manajemen unit, serta beberapa komponen lainnya. Dan ada juga power fasa yang khusus menghandle VDD miscellaneous phase. Ini bertanggung jawab mensuplai tegangan untuk Infinity Fabric dan PCI Express LAN yang ada di dalam prosesor. Dan keempat, ada yang disebut dengan VDDIO MEM S3 phase yang bertanggung jawab atau memberikan voltase daya ke bagian DDR internal voltage regulator. Dalam hal ini adalah DDR5. Kita mulai dari V-Core phase-nya. V-Core phase-nya ini berjumlah 10 phase dengan konfigurasi direct menggunakan Smart Power Stages Intersil ISL 99390 dengan kapasitas 90 ampere. Untuk VSOC itu memiliki 2 phase juga menggunakan Smart Power Stages Intersil ISL 99360 dengan rating 60 ampere. Ini semua dikendalikan oleh
PWM controller Renesas RAA229620. Selanjutnya, ada VDD Miscellaneous Phase yang menggunakan Smart Power Stages Intersil 99360, juga 60 ampere sebanyak 2 phase, namun PWM controllernya itu terpisah. Ini menggunakan Renesas RAA229613. Dan terakhir ada phase untuk VDD I/O MEM, itu menggunakan solusi dari Sinopower SM4377 50 ampere, ini berupa N-channel enhancement MOSFET. Total ada 2 phase dan kontrolernya juga terpisah. Ini dikontrol oleh sebuah PWM controller dari Unpack APW8828. Jadi di dalam motherboard ini ada 4 hal yang sangat penting. Ada 3 PWM controller dan ada 3 komponen yang berbeda pada setiap phase. Lanjut ke slot ekspansinya. Di bagian bawah kita bisa menemukan ada 4 port SATA 6 Gbps dan 2 port M.2 NVMe yang mendukung NVMe generasi keempat, dan kedua slot ini sama sekali tidak mendukung M.2 SATA. Untuk audio, solusi audio cukup premium ditanamkan menggunakan chip dari Realtek ALC 1220 7.1 channel HD audio dan dilengkapi dengan kapasitor Nichicon Gold yang memang spesial untuk audio solution. Untuk LAN-nya sendiri ini menggunakan chip dari Realtek RTL 8125BG yang merupakan LAN atau chip LAN yang berkecepatan 2,5 gigabit. Motherboard ini juga sudah mendukung RGB, baik itu RGB 12 volt maupun addressable RGB dengan 12 volt. Untuk ARGB-nya ada 2 port, sedangkan untuk RGB-nya ada 1 port. LED diagnostik juga disertakan. Ini sangat memudahkan kalian untuk melakukan diagnosa pada sistem ketika sedang boot. Jadi lebih cepat mengetahui apa yang bermasalah, apakah itu memori, VGA, atau lainnya. Meskipun tidak menggunakan debug LED yang bisa menampilkan angka, dengan adanya diagnostik LED ini sudah sangat-sangat membantu untuk kita bisa melakukan analisa terhadap PC. Kita bisa menemukan beberapa konektivitas, antara lain adalah masih menyertakan port PS2 untuk keyboard atau mouse. Ini untuk keyboard mouse yang sudah cukup lama. Lalu ada HDMI port mendukung HDMI 1.4, DisplayPort yang mendukung DisplayPort 1.2, kemudian ada 2 lubang untuk WiFi antena tadi yang sudah kami jelaskan di awal di bagian perlengkapan. Ada 1 buah port USB Type-C yang berkecepatan 20 Gbps atau USB 3.2 Gen 2x2. Ada 1 port USB 3.2 Gen 2 Type A, 2 buah port USB 3.2 Gen 1 Type A, dan ada 2 buah USB 2.0 Type A, dan tentunya ada port untuk LAN serta port audio. Lalu ada sebuah tombol dan khusus port USB yang bisa digunakan untuk menjalankan atau memfungsikan dari fitur Smart BIOS Update. Smart BIOS Update itu apa? Kalian bisa lihat di atas, kami pernah mengulasnya di video sebelumnya. Fitur Smart BIOS Update ini dimungkinkan dengan adanya beberapa chip tambahan di motherboard, yaitu difasilitasi oleh chip dari ASMedia 1012 ditambah dengan sebuah serial flash memory 250 MB dari Winbond. Yang tampil saat ini, itu kita bisa melihat informasi berbagai macam tentang prosesor, memori, kecepatan, dan informasi lainnya seperti biasa. Dan kalau kita mau masuk ke menu yang lebih advance lagi, kita tekan tombol F7. Lalu ada beberapa opsi seperti biasa, advance, CPU, kemudian opsi-opsi dari AGESA AMD-nya sendiri. Kemudian kalau kita ingin melakukan overclocking, kita bisa melakukan tuning menggunakan precision boost di sini, dan ada beberapa opsi yang sudah mereka berikan di sini oleh Biostar di sini. Jadi ini akan memudahkan kita untuk melakukan tuning untuk precision boost overdrive ya. Lalu di bagian lainnya itu di bagian chipset, kita bisa mengatur kecepatan PCIe link speed kita. Sekali lagi, motherboard ini sudah mendukung PCI Express untuk graphic card yang PCI Express generasi kelima ya. Opsi boot, lalu ada opsi security, dan di sini adalah tweaker di mana kita bisa melakukan overclocking secara manual, termasuk mendeteksi XMP atau expo dari memori yang kita pakai. Jadi karena memori yang kita pakai ini memiliki fitur XMP dan expo, dia dikenali dengan baik oleh
oleh motherboard. Kemudian untuk voltasenya di sini ada pilihan mulai dari override, adaptif, dan juga auto. Kalau override ini kita akan langsung mengganti nilai V-core yang kita inginkan, sedangkan adaptif itu dia bisa melakukan adjustment baik itu plus atau minus dari nilai voltase yang sudah kita bebankan atau kita assign sebelumnya. Menariknya ada memory insight di mana kita bisa melihat dengan detail spesifikasi konfigurasi memori DDR5 yang kita gunakan. Lalu di sini juga ada fitur di mana kita bisa melakukan load dari preset yang sudah kita simpan. Untuk melakukan pengaturan untuk kipas, kita tekan F5, kita akan masuk ke AI fan, ya seperti ini. Lalu kalau kita juga mau mengatur RGB, kita bisa juga mengatur RGB meskipun sangat terbatas melalui BIOS dengan menekan tombol F6. Dan selanjutnya untuk kita bisa melakukan update BIOS misalnya itu kita balik ke F7 dulu, lalu kita tekan F12 untuk melakukan flash BIOS ya. Jadi ini menu-menu yang ada di BIOS dari B650M Silver. Untuk pengujian kami menggunakan kombinasi spesifikasi sebagai berikut, yaitu prosesor dari AMD Ryzen 9 7900X, memori S-Power DDR5 6200C34, itu 16GB x 2 dalam dual channel yang kami load expo-nya. Lalu menggunakan power supply FSP HP Pro 650W ATX 3.0, dan untuk pendingin prosesor kami percayakan pada Cooler Master Hyper 622 Hello Black. Untuk pengujian kami menggunakan seperti biasa aplikasi benchmark Cinebench R23. Ini kita gunakan tes throttling 10 menit dan kita melakukan 3 treatment berbeda. Pertama adalah kondisi default di mana semuanya di BIOS itu auto kecuali di bagian memori expo yang kami load. Lalu cara kedua adalah dengan mengenable Precision Boost Overdrive dengan melakukan seperti ini, masuk ke menu AMD Overclocking, Precision Boost, lalu merubah angka maksimum CPU boost clock override-nya di angka 200 atau 200 MHz dan bagian atasnya dirubah menjadi positif. Dengan CO di minus 30, settingannya seperti ini. Kita masuk ke menu yang sama tadi, lalu di bagian Curve Optimizer ini kita rubah menjadi All Cores, ini dirubah menjadi negatif dan angkanya kita masukkan 30. Angka ini adalah maksimum ya. Lalu untuk V-core-nya kita masuk ke opsi tweaker. Di situ kita rubah CPU V-core voltage-nya menjadi adaptif. Lalu di bawahnya CPU V-core offset prefix-nya jadi minus dan CPU V-core offset-nya voltage dirubah menjadi 0,060 atau 60. Hasil pengujian pertama tentunya adalah dari VRM temperatur yang dimiliki si motherboard ini. Kami tunjukkan grafiknya, kita lihat perlahan-lahan itu temperatur naik tidak langsung karena dari sisi kualitas Smart Power Stages yang digunakan itu dari kelas premium dan dia dibantu pendinginannya dengan heatsink, meskipun kami harus akui heatsinknya itu masih sangat standar sekali. Tercatat di bagian grafik berikut ini itu hasil dari PBO 200 MHz dengan melakukan modifikasi pada adaptive voltage yang kami turunkan di 60 mV dan curve optimizer di minus 30, itu menghasilkan temperatur VRM yang paling rendah meskipun tidak signifikan dibandingkan dengan PBO plus 200 auto dan juga pada kondisi default. Selanjutnya kami mengukur rata-rata dari core fit atau voltage identifikasi yang dimiliki oleh si prosesor dengan kondisi yang berbeda, 3 kondisi yang berbeda tadi. Di sini terlihat grafiknya dan hasilnya adalah dengan melakukan tuning pada adaptive V-core dibarengi dengan curve optimizer itu mendapatkan rata-rata dari core fits yang paling ideal, paling rendah ya dari semua pengujian. Ini membuktikan bahwa fungsi curve optimizer maupun adaptive V-core yang dimiliki di motherboard ini berjalan dengan sangat baik. Lalu kita akan mengukur rata-rata clock dari semua core, rata-rata ya dari semua core yang dimiliki si Ryzen 9 7900X. Di sini kita bisa melihat rata-rata tertinggi itu dimiliki di PBO 200 MHz auto dan PBO 200 dengan enhancement.
yaitu di maksimum di 5490 MHz dengan rata-rata di angka 5200 dan 5174. Sedangkan pada kondisi default kita bisa lihat angkanya cukup jauh selisihnya dengan maksimum di 5300 dan rata-rata di 4900 saja. Agar pengujian kami ini inline, kami juga mengukur CPU package power yang ditampilkan oleh HW Info. Di sini kita bisa melihat hasilnya adalah dengan tuning itu bisa menurunkan CPU package power ya lumayan sekitar 10-12 watt dari kondisi default maupun pada saat PBO 200 MHz enable dengan rata-rata di angka 165 watt saja, bandingkan dengan PBO 200 MHz pada kondisi auto itu mencatat angka di 178 watt. Tentunya tanpa hasil Cinebench R23 yang valid, itu semua tadi statistik saja ya. Di sini terlihat skor yang didapatkan di Cinebench R23 multicore 10 menit throttling test itu tercatat angka 30.141. Kemudian di PBO plus 200 MHz itu di 29 ribuan dan kondisi default di angka 28.700-an. Single core sendiri kami uji dengan menggunakan 3D Mark CPU profile one thread ya, itu mencapai angka 5860 MHz. Artinya PBO 200 MHz tercapai, bahkan lebih, mengingat standar dari boost yang dimiliki prosesor yang kami gunakan itu seharusnya ada di angka 5,6 GHz. Jadi dengan meningkatkan PBO kita mendapatkan ekstra 200 MHz lebih untuk berjalan di single thread. Kemampuan overclocking dari B650M Silver ini sendiri cukup impresif. Kami mencatat angka DDR5 6400 pada memory clock, dan di sini uniknya kami melakukan rasio 1:1 antara uncore atau UCLK dengan memory clock. Ini terus terang tidak semua board mampu melakukannya dan juga tidak semua prosesor mampu melakukan setting ini. Perlu juga kami remind bahwa DDR5 6000 itu adalah sweet spot untuk AMD Ryzen AM5, dan di atas DDR5 6000 uncore clock atau UCLK hanya akan berjalan setengahnya secara otomatis by default. Hal lain yang kami temukan adalah fitur LAN yang sama sekali tidak diekspos oleh Biostar di websitenya. Di sini kami menemukan bahwa chip LAN yang digunakan itu sebenarnya juga sudah mendukung aplikasi Realtek Dragon Utility, di mana dengan utility ini bisa memberikan kontrol bandwidth internet yang akan memprioritaskan aplikasi game atau aplikasi lainnya tanpa setting yang rumit. Jadi kita tinggal menekan tombol preset yang ada di aplikasi tersebut. Kami sampai ke kesimpulan dan pendapat kami tentang Biostar B650M Silver ini. Pertama sekali kami mencatat beberapa hal yang kurang kami sukai. Pertama adalah heatsink VRM-nya yang berkualitas biasa saja, average ya. Luas permukaan heatsinknya sangat kecil dan menurut kami kurang efektif membantu pendinginan komponen yang ada di bawahnya. Ini khusus untuk heatsink yang digunakan pada area VRM ya. Lalu belum ada terintegrasinya I/O panel. Seperti kita tahu, I/O panel terintegrasi itu sudah menjadi fitur standar pada motherboard mainstream. Tidak mendukung port USB Type-C untuk front panel, jadi bagi kalian yang menggunakan casing yang cukup high-end dan memiliki konektor front panel USB Type-C, motherboard ini tidak akan bisa mengakomodasi fitur tersebut ya. Tetapi ini sudah terkompensasi dengan adanya port USB Type-C berkecepatan 20 Gbps yang berada di back panelnya. Dan terakhir ada fitur RGB yang eksis, namun menurut kami fitur RGB ini perlu banyak diperbaiki, terutama dari sisi softwarenya dan juga enhancement yang berkaitan dengan efek-efek RGB yang bisa ditampilkan. Motherboard ini memberikan semua kelebihan serta fungsi yang sangat optimal yang berjalan sangat baik. Kita lihat tadi kombinasi antara adaptive V-Core dan curve optimizer serta precision boost overdrive yang bisa berjalan dengan sangat sempurna bisa kami nikmati di motherboard ini. Kemudian deteksi XMP dan expo yang juga super smooth. Dia bisa mengenali expo dan XMP keduanya dengan baik. Ketiga, kualitas komponen VRM-nya ini di atas harga motherboard ini. Kalau kita lihat tadi menggunakan smart power stages hingga 90 ampere untuk V-Core itu biasanya digunakan di motherboard di atas 5 jutaan loh. Sedangkan harga motherboard ini ada di kisaran 2 jutaan saja. Jadi dengan tampilannya yang cukup simple, sederhana,
tetapi dia memiliki kualitas komponen atau desain VRM yang berada di kelas premium. Dan tentunya dengan kualitas VRM sepremium ini tidak diragukan lagi, motherboard ini akan mampu menghandle Ryzen 7000 maupun 7000 X3D tanpa hambatan. Dari VRM yang baik ini juga kami bisa mengukur atau menilai bahwa output tegangan untuk prosesor, untuk V-Core itu tidak terjadi overshoot dan masih dalam range yang cukup baik menurut kami. Menyediakan slot ekspansi PCI Express Gen 4x4 ini juga salah satu kelebihan dari motherboard ini, dan dengan slot ini bisa digunakan untuk peripheral seperti PCIe NVMe SSD card X, jadi tambahan bukan hanya M.2 saja atau NVMe yang onboard, kita bisa menggunakan card PCIe NVMe juga, lalu juga bisa menggunakan video editing card dan beberapa peripheral lain yang memang membutuhkan bandwidth PCI Express by 4. Kelebihan lainnya adalah solusi audio yang high-end, ini menggunakan chip Realtek ALC 1200 plus Nichicon Gold Audio Capacitor yang kami pernah buat perbandingan fiturnya dengan chip Realtek lainnya yang kami tampilkan juga kembali di sini. Di back panel yang cukup mengejutkan kami adalah tersedianya USB Type-C yang berkecepatan 20 Gbps atau USB 3.2 Gen 2 by 2. Ini sangat jarang ditemukan di motherboard entry to mainstream ya. Umumnya yang diberikan itu adalah USB Type-C berkecepatan 10 Gbps atau hanya setengahnya saja. Menyediakan debug LED diagnostik, which is ini sangat berguna sekali bagi pengguna, serta terakhir kemampuan update BIOS tanpa harus memasang prosesor, memori, dan VGA yang disebut dengan Smart BIOS Update. Itu saja yang kami bisa ambil kesimpulan tentang motherboard ini. Ini motherboard yang selama seminggu kami menggunakan motherboard ini. Terus terang kami sangat menyukai semua fitur yang ada, kemudian kemampuan meningkatkan performa prosesor AMD Ryzen 7900X yang kami pakai, lalu fitur-fitur mendasar yang sangat membantu seperti debug LED diagnostik tadi, dan banyak fitur yang tidak terekspos atau tidak terdokumentasi di website Biostar yang kami temukan hanya dimiliki di fitur-fitur motherboard premium. Jadi ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang mau merakit atau membangun sebuah PC berbasis AMD Ryzen 7000 atau 7000 X3D series. Ini bisa menjadi solusi yang cukup murah dengan harga motherboard ini di angka 2 jutaan. Itu saja dari kami. Sampai bertemu di konten dan video dari MyClub ID berikutnya. Sampai jumpa.